Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwanullahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa nurihi subhanahu wa ta'ala. Kulli jami'il anbiya mursalin wa salamin. Radiyallahu anhu wa jami'in. Awliya wa ulama masyayina wa sayyidina wa abani wa ummatina wa jutatina. قبل مقاصدنا يا الله يا الله يا العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا نستعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربنا إلهنا أجب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تماميا يا ربنا إلهنا أجب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تماميا يا ربنا إلهنا أجب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تماميا يا الله بها يا الله بها
بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita dapat bermuajah kembali. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini dapat terus kita lakukan dengan istiqomah, apapun yang penting ada niatan untuk ubudiyah ilallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqarrubun ilallah, dan niatnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita bagaimana cara-cara kita untuk ibadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara yang baik kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, sebentar lagi kan ada Dzulhijjah ya. Dzulhijjah itu identik dengan kurban sama haji. Iki regane wedhus iku ngalang-alih regane sapi. Nggih Pak Tong nggih. Nggih. Regane wedhus mosok regane wedhus nganti 200 juta nggih ta Pak Tong. Kadang wonten nggih. Ayo. Iki wedhus model apa gimana kok modelnya kok bos temen nganti luarang ngalang-alih sapi. Ya enggak apa-apa sih. Mungkin wedhus sing luwih ganteng paling. Nabi Ibrahim itu ya. Nabi Ibrahim kan identik dengan Nabi Ibrahim ya. Kisah-kisah Nabi Ibrahim itu identik di bulan Dzulhijjah, identik dengan salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan gelar Khalilullah. Ketika diberi Khalilullah ini, malaikat ini jelas. Aku saya ini loh yang mulai dulu beribadah kepada Allah. Kami semua ini kok malah Ibrahim ini yang masih berkutat dengan dunia, ya. Ini kok diberi Khalilullah, kenapa ini? Nah, kemudian malaikat interview seperti itu, Allah memberikan seperti ini. Bahasa Jawa ini. Lu nggak percaya ujian Ibrahim ini. Kalau nggak percaya, kamu uji sudah Ibrahim. Sudah, kemudian yang turun adalah penghulunya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu turun dengan berserupa dengan manusia. Ketemu dengan Nabi Ibrahim yang waktu itu mengembala domba-dombanya, kambing-kambingnya. Ketika di sana ketemu jumlahnya dombanya itu saya nggak tahu, tapi penjaganya saja itu 1.200. Jadi anjing penjaganya Nabi Ibrahim itu jumlahnya anjing penjaganya 1.200. Siji ae
10 apa 1 sing kan ngeping notok lah wis ya. Udah. Malaikat Jibril menyerupai manusia ini kemudian ngomong ke Nabi Ibrahim. Setelah berkenalan, kemudian boleh nggak aku minta kambingmu 1 saja? Karena saya musafir mau buat bekal. Kata Nabi Ibrahim, jangan 1. Sepertiga ini untuk kamu semua. Jadi sepertiga dari jumlah ini untuk sampean kabeh. Tapi sampean coba berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril bertasbih. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Baca itu sekali. Dengar malaikat Jibril. Wis, dapat seperti kan? Malaikat Jibril, cuman Nabi Ibrahim mengatakan gini lagi. Kamu akan kuberi separuh kalau kamu mengucap tasbih itu lagi sekali lagi. Ya mengucap lagi, malaikat Jibril. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Kemudian gini kan sama Nabi Ibrahim. Kalau begitu, coba kamu omongkan tasbih itu 1 kali lagi. Nanti semua domba-dombaku ini berserta penjaga-penjaganya kamu ambil semuanya. Ngomonglah malaikat Jibril ini, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subuhun maksudnya adalah maha suci Allah, maha terpuji Allah, maha suci Allah, Tuhan kita semua, dan Tuhan malaikat, semua malaikat warruh. Warruh itu adalah malaikat Jibril itu. Setelah itu, begini mungkin aku melakukan biar Eki Pak To ya. Bodoh nonton waduh situ. Mari uti menang pasar kambing Pak To ya. Nang pasar kambing ono wong, Mas, kula nyuwun setunggal paling. Can tasbih mungkin ambekin gak dikeki ya, aku dhewe. Oh coba aku ya kepengin wedhus iki. Iki malaikat Jibril ndak. Maaf, Nabi Ibrahim ndak sepertiga aja. Kamu kalau mau zikir bertasbih kepada Allah, sepertiga ini semua untuk kamu. Setelah semua didapat, barulah malaikat Jibril kembali kepada bentuk yang aslinya. Nah, setelah tahu seperti itu, Nabi Ibrahim ini tanya seperti ini, "Saman kok ngoroya aku sih?" Ngono lho maksudnya. Kenapa? Akhirnya diberitahu sama malaikat Jibril. Sebenarnya gini loh. Allah memberikan seperti predikat Khalilullah kepada sampeyan iki. Malaikat iki jelas apa sih? Cemburu ya. Malaikat itu cemburu. Terus, ya itu cemburu. Akhirnya aku suruh tak uji sampean. Cepat ini bener ini jadi. Sampean iki wis intine engkau ini adalah memang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Resep menurut riwayat resepnya itu Nabi Ibrahim itu apapun yang dilakukannya itu pertama hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Jadi kalau ulama mengatakan itu kalau sudah apapun berarti setiap kedipan mata kita, setiap langkah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika istrinya Pak To melihat Pak To, ya karena Allah Subhanahu wa taala. Gandengi bojoku karena Allah Subhanahu wa taala, gak meneh. Niku Pak To ndelok bojone yang tidak ada wanita selain dirimu, yang semua ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngono kuwi Pak To ngomong jero ati,
nyampe di hati. Kan ngerti nggak balik ya? Kira ngomongin di cerita lambe tok, emek krungu kok kuping tok. Tapi teko hati terlontar kepada mulut. Ini mulut itu kan mewakili hati saja. Sebenarnya orang cinta itu gak usah pakai diomongkan, hanya tatapan mata aja sudah tahu. Tapi aja GN, kok ono cewek ndelok ini dipikir nyenengi dhewe, padahal ndelok tok ya. Apapun itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita melakukan itu, kita akan paham Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu qaribun alayya. Allah menyaksikan diri kita. Kita kadang-kadang awake dhewe kan gak ro awake dhewe. Kadang kita ini kadang sombong itu gak tak paham lek sombong. Kayak uang paling bijaksana biasanya. Tapi kalau Allah yang tahu, oh iki lho ambaku ki sombong. Umpama ya, maring inilah artinya pemilu. Uang rebutan dunia, uang kepingin kedudukan, lebih kedudukannya kayak iso ngalahno Fir'aun. Zaman dulu tapi Fir'aun kan gejine wala-wali. Nanti mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, Rob, ya kan? Tuhan. Tapi dalam kisah itu, padahal Musa itu, Nabi Musa ini mempunyai tangan yang sangat kuat. Mungkin saya ingin jadi superhero paling lagi ya. Jadi ngampleng orang gini dok. Pernah di suatu tempat ya, di pasar itu orang bertengkar. Bertengkar, yang satu itu kok ngeyel, ditapuk gini dok, mati orangnya. Semenjak itu, aku kok bisa napuk uang. Mungkin saya ingin merong, apa malah nih, kusan napuk uang mati. Mungkin padahal ya enggak, ya memang dia nggak sengaja aja. Memukul langsung meninggal. Punya kekuatan seperti itu tapi nggak digunakan sama Nabi Musa. Hanya Nabi Musa itu menunggu dari wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruh sabar dulu. Mau perang ya mau loh. Ya, suruh pergi ya pergi sudah. Ajaklah kaummu menyeberangi laut. Ya tidak. Teko laut itu kan beliau itu kan masih belum tahu. Teko laut itu lapo, nggak tahu Nabi Musa ini. Ketika Fir'aun akan dekat itu baru ada perintah untuk memukulkan tongkatnya itu. Kalau sebelumnya belum tahu, engkau melakukan begini, engkau no sungai Nil itu engkau kini dibelah Gusti Allah, enggak paham sudah. Ya, jadi ketika itu wahyu turun, barulah dibuka. Jadi Nabi Ibrahim balik ke Nabi Ibrahim itu satu, karena apapun yang diberikan itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk Allah. Minallah wa ilallah. Dari Allah dan untuk Allah, sudah tidak ada lain. Sehingga umpamane Mbak Westa gonceng Mas Eki sepedaan. Kerangkule karena Gusti Allah, ngono lho. Nawaitu lillahi ta'ala. Kan gitu lah, ya. Mas Eki gonceng Mbak Westa ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu di perapatan kini, Mbak Pak To, bareng-bareng ayo padha goncengane. Ibu iki nang Pak To goncengan, Mas tak rangkul atau rapat ya. Oke deh. Ngono lah kali jelas lah tonggo-tonggo nih. Cemburu. Engko ana wong ngono kan karek ngomong ngene Pak To. Masuk kalah film India, ngono to enak mari. Nah, berhubung Nabi Ibrahim itu semuanya karena Allah. Tidak ada lain, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika itu sudah terjadi dan istiqomah akan terus menerus, gak ada salah nantinya akhirnya keturunannya menjadi para nabi semuanya. Makanya Nabi Ibrahim juga diberikan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena dari generasi beliau turunlah para nabi dan rasul. Nabi Ishak, Nabi Ismail. Nabi Ishak nanti menurunkan Nabi Isa. Nabi Ismail nanti terus ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nabi-nabi semua itu akhirnya setelah
dari Nabi Ibrahim itu semuanya dari dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya Nabi Ibrahim itu? Saya kok lali sih. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diriku ini dan seluruh keturunanku besok menjadi orang yang selalu mendirikan sholat. Dungane para nabi kalau diijabah karo Gusti Allah ya. Nek ini kan dungane Allahumma zidni zaujatan salasatun zawajin. Aku kunang ngomong Pak To. Ya Allah, kula nyuwun tambahan bojo 3 mawon ya Allah. Aja diapalno tapi donga iki kok diapalno. Nah, kayak gini mungkin dongane ya, mungkin tapi enggak kalau orang sudah cinta itu biasanya tidak berpaling ke lainnya biasanya loh. Beda ya akhirnya argumen kan kini kudu golek barokah kan kudu dibagi-bagi mau cinta aku nang kameran tok yang golek liya ta iku akal-akalnya wong lanang bahasa ngono lha ada wong lanang ngono sampean tak kandhani ibu-ibu sampean ngeke barokah kurang-kurang kayak wong liya kok ora jadi berhubung Nabi Ibrahim itu sudah istiqomah, kemudian terjadilah keturunannya itu semuanya keturunannya adalah keturunan yang solihah. Doanya kena dongane. Donga kan Allahumma ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadi intinya donga bagaimana generasi yang kedaring tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, entah apa kapasitasnya. Apabila nanti anaknya menjadi seorang doktornya yang ubudiyah kepada Allahnya itu tinggi. Ketika dia menjadi seorang insinyur, menjadi insinyur yang islaminya mumpuni. Kemudian generasi dulu itu Pak Habibie contohnya. Pak Yusuf Habibie, samping pinter, dia Islamnya kena. Ya, penemu dulu juga Islamnya kena. Sing dokter apa? Hah? Hah? Kedokteran apa namanya? Apa? Sing satu nih, sing Ibnu Sina, memang terkenal Ibnu Sina, terus Al-Jabar. Itu kan ahli matematika. Iya ulama ulama dulu pinter-pinter. Juga ahli dagang juga oke. Ya kan? Ahli politik juga oke. Saya kan pinter toh Islamnya gak kurang banyak sekarang. Apalagi saya zaman now dari Abdillah zaman now ya. Zaman now itu HP gini biasanya. Umi anak ya HP-nya gini. Jarang jejak ini. Anak-anak lo ya. Biasanya gini. Langsung gini tangannya. Ini gini. Wis ngene tok. Engko apa? Kedengaran temannya sedikit gamenya wah keliru berarti kan itu langsung kerungu tapi suara azan yang sering keras juga kerungu aneh anak sekarang ya makanya jadilah anak-anak yang khusus. Pernah suatu ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu an donga ngene ya Allah kula nyuwun kumpulaken kali tiang-tiang sing sekedhik mawon. Sahabat iki kaget. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, panjenengan niku kok kepin kumpul kali sing tiang sekedhik napa sih? Kenapa aku kepingin sama orang sedikit? Ya karena orang sedikit itu khusus pisan. Seluruh manusia iki wakeh sampai ilal qiyamah. Iya banyak. Tapi ambiya itu sedikit enggak? Sedikit. Ya. Kemudian orang manusia kan banyak.
di kota ini saja sudah, di Madinah ini Pak, atau di negara manapun, itu ketika banyak orang baik, tapi orang ikhlas itu banyak enggak? Sedikit. Nah itu kepingin jadi sedikit loh. Berarti mau khususon. Ya, kepingin jadi orang yang khususon. Bukan berarti moro nyalono partai moro aku tadi anu sih mbuh nyoblos aku jangan titik ae ojo ngono sing optimis ae. Ya, umpamane Mas Egi ambek Pak Tor dadi duwe calon dhewe-dhewe. Pak Tor kepengin presiden, Mas Egi kepengin dadi presiden pada presidene. Ya apa koalisi ae ngono lho. Presidene sapa, menteri wakile sapa. Tapi di balik kesusahan seorang suami, itu ada peran seorang istri yang mantap. Rasulullah Muhammad SAW itu, ya memang semuanya pertolongan Allah ya, semua pertolongan Allah. Tapi ketika Siti Khadijah Al-Kubra ada di sampingnya, apa yang tidak bisa dilakukan? Istrinya kaya, ahli perdagangan, ya, ahli sosial, sehingga ketika ada apapun ngomongnya ono sing dorong, mboten apa-apa, ya Rasul ngeten mawon. Sampai dulu pernah diasingkan Rasulullah Muhammad SAW, gak ada perintah untuk merontak, gak boleh, ya sudah, tetap gak boleh disuplai makanan, gak boleh gini, tetap dia itu. Jadi kok saya nomor kan sekarang gendeng aja. Oh boy gak enak, kelihatan gawatel itu pedang itu tak culno kan seperti itu. Ini berhubung tidak ada perintah sudah. Makanya ketika beliau sudah wafat, Siti Aisyah itu, kok Bapak ngomong jealous ya? Kok cemburu? Siti Aisyah cemburu. Akhirnya diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa Indonesia gini, Bu, mungkin seperti inilah jika diartikan secara bebas. Tidak ada wanita itu yang lebih hebat daripada Siti Khadijah. Siapapun itu. Maksudnya sampean Siti Aisyah. Siti Aisyah kan orangnya istimewa. Dek masak itu istimewa tau. Mene masak kan uyai itu enak. Ini saiki kan uyai, enggak enak masakan. Nggih soto uyai ganok aja lho. Iki soto apa-apa sih? Kurang apa ini. Tapi si Aisyah gara-gara enak. Apapun yang di tangan Siti Aisyah enak. Tidak ada kata-kata yang tidak enak. Itu kehebatannya. Makanya ada dulu kalau mbak saya itu bilang gini. Nduk, tapi aku le ya. Nduk ini masih nang liya. Putune sing liyane sing wedok-wedok. Nek sampean kateni masak Al-Fatihah Rasulullah, itu Al-Fatihah Siti Aisyah. Jangan kok nek masak iku enak. Dulu. Mun saiki usul mbok enggak ngono ku ya. Dene gengku diusumno ya. Zaman saiki mbuh. Sampai sekarang kan zaman apa? Kita nggak bisa mengurangi inilah. Tidak bisa mengurangi gadget ini nggak bisa. Dihilangkan juga nggak bisa. Yang jelas ini kita harus bisa mengendalikan ini. Kan sekedar alat. Ini alat. Makanya jangan diperalat. Alat tetap alat gitu loh. Terkadang kita ini punya alat, tapi kita diperalat gitu. Yang repot kan di situ. Aku ketemu Abdillah mamanya. Ngomong-ngomongan gini, aku nggak HP, dia nggak HP. Jadi nggak ngomong-ngomongan pada HP dewe. Kan saya usum. Kalau dulu tuh mungkin, kalau generasi saya, generasi mungkin Pak To, kalau saya di kampung ya dulu, ketemu ada kopi, jagung sudah. Ya apa kabar? Waduh.
Mbono rokok, mbono gorengan wis enak apa to nggih. Wis saiki ku teko, ya apa wis orang buka HP dhewe-dhewe. Ya. Ribet dhewe-dhewe. Jarang dulu ngomongno ya apa. Ana orderan coy. Ono kan gelem nang dono iki. Ya wis engko di acara meni ae. Sono wis tinggal bingung dhewe-dhewe kuwi nyekel iki opo ya. Kadang-kadang ya, iki ya kadang-kadang ya. Makanya akhirnya ada jiwa sosial itu terkikis sekarang itu. Antek riyo itu cukup dengan ucapan selamat hari raya Idul Fitri. Gak merono. Aku tak ucapan selamat tok. Loh, merono tetap gitu loh. Kan ketemu ini lebih enak daripada VC ya namanya. Nggih. Iku. Oh iya video VC sih. Nah, video call ya lebih enak kan face to face, langsung ketemu gini. Jadi gitu. Tapi Ibrahim itu pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya diuji lagi sampai anaknya suruh milih. Kamu memilih perintah Allah, apa kamu memilih anakmu? Berhubung wong tuane soleh, anak ya soleh, ya kena jawabannya. Tetep gak mau wong dadi wong tua itu, nyoleh tak beleh ya enggak lah, ya rundingan jian. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih dirimu. Nah, apa kata Nabi Ismail? Bener apa? Oh, apa? Lek anjene niku perintah laksanakan mawon. Innallaha ma'a sabik kula niki mangke didasaken kita yang sabar. Ya saiki waduh mungkin saiki lho ya. Aku ono wangsit kok nyembelih awakmu. Wong tuane sing ngomong ngene kok dipriksano. Umpamane lho ya. Aku ono wangsit kon kudu tak beleh Ya anake aja ngomong, "Nggih Pak, terserah panjenengan aja ngono. Bapak iki kok mriksakno." Dilapor tanggane ta ya apa. Sing lara berarti bapake. Gitu ya. Tapi akhirnya Allahumma sholli ala Muhammad. Dilaksanakanlah perintah itu. Berhubung keluarganya sudah kondusif, Nabi Ibrahim, Nabi Iblis digudo menter. Nabi Ismail digudo ya menter. Akhirnya ndelok statistik. Menurut statistik, orang perempuan itu gampang godo-godone. Polok Siti Hawa, kok iki, kok bojone Nabi Lut. Terus itu diutur-utur kok. Iki kok bojone iki. Dadane bojone istrinya Nabi Ibrahim luwih kereng. Kon ngomong aja, gak sawat kon. Guru ngomong sawat. Dadi wis gak wani sok ya apa iki. Akhirnya dilaksanakanlah perintah itu. Ya menurut riwayat seperti kita dengar ya, digantilah dengan domba itu. Domba dari surga itu. Pertanyaannya gini, yang tadi itu kan ada cerita aku teringat ini. Ada banyak domba tadi yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mau mengembalikan. Nabi Ibrahim kalau nguji tok niki kalau balekaken malih. Kata Nabi Ibrahim apa? Diriku ini semuanya milik Allah. Dan aku hanya diamanai saja. Dititipkan kepada diriku. Ketika sudah aku berikan kepada orang lain, kepada hambanya Allah yang lain, aku gak mau mengambilnya lagi. Malaikat Jibril bingung, lah ya apa mas aku tukang nang wedhus rek. Pikirane ngono paling ya. Ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhirnya turunlah perintah kepada Malaikat Jibril itu dombanya atau kambingnya Nabi Ibrahim ini
kamu bagi-bagikan ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat kepada orang-orang yang soleh. Sapa ndike ya wallahu a'lam. Kemuka kami Pak Tom mbek iki dikeki kan gak roh juga. Ya kan? Sampai ila yaumil qiyamah saking akeh ini Nabi Ibrahim berarti dulu itu. Sampai lu kamu enggak nutup sampai Nabi Jibril masih suruh bagikan. Hanya kepada orang-orang yang soleh. Nah, dari ikhlasnya itu loh, ya. Dari ikhlasnya Nabi Ibrahim, kemudian doa itu intinya boleh nggak kita berdoa supaya anak kita pandai? Boleh. Kita anak sukses? Boleh. Punya harta yang melimpah? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Malah dia mengatakan wajib. Dari mana? Dari wa ita'iz zakah itu. Orang berzakat wajibatan kudu sugih dhisik, gak sugih enggak ada zakat. Nah, dari zakat itu ada hubungan sosial masyarakat yang terjalin. Karena Gusti Allah ngono. Kon sing akeh zakat. Gak kon sing akeh sugih. Lek sugih kan mesti akeh seneng zakat. Tapi aku seneng zakat bahasanya sugih gitu loh. Kan gitu ya. Seneng sedekah, seneng lek biyen suwane celengane klontang, saiki yo srek entuk lah. Anjene gak ono duit klontang paling saiki yo 1000 ya. Dile. 1000 saiki aku sing kertas pisan. Ya srek-srek padha tas 1000. Ya iso muni 10.000 dibundel duit 1000 gitu lho. Dik nang masjid. Dik nang kene tuku dibundel 1000 dibikin bal 1000. Kemudian Nabi Ibrahim itu di samping mempunyai ibadah yang sebagian dahsyat, Nabi Ibrahim itu sangat memuliakan tamunya. Sangat memuliakan tamu. Nabi Ibrahim menurut saya tidak pernah beliau itu makan sendirian, tidak pernah. Pasti mencari orang untuk dijak makan bersama. Pasti itu. Jadi ono uang itu golek orang untuk dijak makan. Mungkin saya kaya apa-apaan mungkin yo, kadang marungan itu. Aku kepin makan berjamaah tapi marung gak nyeluk uang nang ngene omahe. Mungkin tapi jadi ditiru omongan elek kok ditiru. Itu Nabi Ibrahim. Ya, kita kan jarang ya. Jarang mungkin. Saya pernah itu dulu ketika ya kira-kira setahun sebelum menikah lah. Mungkin kira-kira setahun sebelum menikah. Saya bertemu dengan salah satu ulama di Malang ini, dipanggil itu. Saya dipanggil lah. Sama Habib Bakir Maulana Dawilah dipanggil. Habibudin Ta'an. Nah, Habib. Bahasa gini, Din yo ini. Nggih, enten napa? Aku kurang makan. Aku belum makan. Mau enggak? Iya. Akhirnya aku ya mau diajak makan ke rumah beliau. Kita tanya gini, mau ngambil? Kamu kan tamu ya? Nggih. Ditulung. Sakmene ya. Sing sungkan aku. Kalau tak mendet kiambak mau. Gak apa-apa wis lah. Kon ngancani aku, kamu ngancani aku wis seneng. Segini, sampun. Dari Imam Syafi'i itu, anak muda itu harus kuat. Kon mangan sing akeh. Kayak akeh. Ya makan banyak. Kalau ulama punya dalil enak. Kini arek nom-noman kan dalil mangan akeh kan dalile. Ulama itu punya dalilnya karena Imam Syafi'i supaya kuat itu harus makan memang. Makan daging itu perintah Imam Syafi'i. Lek kene lek ana teman mangan wake apa? Gak mau bismillah apa? Lek mau bismillah cepet wareke. Ono meneh kala-kala saiki kan aneh-aneh ya. Aku bismillah cepet warek aku jane. Lek gak bismillah lho. Gak warek wake manganku. Karena setan gak ngewak, aku dimangi setan aja kalau kepingin. Alhamdulillah dzalik. Yang penting itu tetap berdoa lah. Apapun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang dilihat ini karena Allah Subhanahu wa taala, kita melihatnya juga karena Allah Subhanahu wa taala, kita makan juga karena Allah Subhanahu wa taala, kita olahraga mengeluarkan keringat juga karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau mau peregangan yang paling efektif sholat. Teman lihat ya. Ini kan di sini sebenarnya. Ya, sholat. Ini terus diangkat ini. Coba rilekan, rasakan dulu. Kan enak begini. Terus gini. Belum lagi rukuknya. Belum lagi sujudnya. Sujud itu kan ini nggak boleh nahan. Nggak boleh nahan. Ya memang gini. Ya, tapi ini hanya untuk megang saja supaya nggak apa ya. Ya memang harus, tapi nggak boleh dipenak gini. Yang menak ininya malah kepalanya. Tapi udah dipenak nemen itu gosong malian. Ya biasa saja. Ini hanya nahan, jangan ditahankin, tapi dirilekan aja. Itu caranya sujud kan gitu. Jadi intinya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah karena Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kira-kira adalah yang manfaat. Manfaat itu bukan berarti dunia, tapi manfaat itu adalah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insinyur yang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang pedagang yang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi dokter yang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akeh kiai sing pinter ma'isyah, pinter pembelanjaan, ono kiai sing pinter asyasah, pinter berpolitik, ono kiai sing pinter ulum segala pendidikan, ilmu pendidikan dan lain sebagainya. Dan diharapkan nanti generasi muda-muda ini, ya, nanti zamannya kita sama zaman sampai itu nggak sama. Ya, zaman sekarang mungkin masih pakai ini, tapi zaman sampai mungkin akhir dari kertas tok dilipat ini, cilik tok. HP itu mungkin kita nggak tahu. Ya, dan godaannya lebih dahsyat besok. Apalagi sekarang LGBT di beberapa negara sudah dilegalkan. Lalu menurut Indonesia bisa nggak ada kemungkinan masuk tanggal. Kan menurut kalau dari segi budaya kan sulit kan. Indonesia itu LGBT masuk itu sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa. Gitu loh. Ya. Itu jadi intinya boleh sampai memiliki harta yang banyak, tapi hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nafkah yang diberikan oleh suami karena Allah Subhanahu wa taala, istri menerima karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau sudah memberi karena Allah Subhanahu wa taala, barokahnya ada. Tapi yang ini rek gajine kok bos sakmene, wingi sakmene dik kok bos dik. Gitu. Tapi kalau dari ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan aku dikuatkan tadi untuk mencari pekerjaan sehari ini Allah Subhanahu wa taala. Buktinya nerimo. Alhamdulillah, ini juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai diberi sehat. Wis mari kan enak seperti itu. Sehingga timbul sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sakinah itu damangi hati, tenangi hati. Sakinatul qalbi, contohnya kedamaian hati. Mesemi artis, ambek mesemi bojo, ku jek mesemi bojo. Ya. Akhirnya seperti itu. Kemudian di rumah akhirnya bisa menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku, anakku padha tawaduk nang wong tuane. Wong tuane ya enggak karepe dhewe. Kan kadang-kadang ditakoni ngene. Sing karepe dhewe ku asine wong anak apa wong tuwa? Kok jawabane sing iki, "Nggih anak sing karepe dhewe, gak iso tekandhane." Kok jane sing nom-noman, "Iki yang sepan iku karep sing karepe dhewe." Lah kok iso? Lah nggih
Mosok perintah kudu dilaksakno. Enggak, kon kudu manut nang aku. Ku jari wong tuane. Ya karepe dhewe barang kula kongkon lho mbenggalai. Kan ngoten biasanya ngoten di rumah ya. Padahal nggih ngoten. Terkadang memang orang tua itu atau anak juga itu terkadang lupa. Kadang-kadang masing-masing punya ego yang tidak pada tempatnya. Kalau orang tua itu nggak kalau egonya pada tempatnya, insya Allah bijak dalam menyikapi. Aku kepingin kok dadi insecure enggak, Pak? Aku kepingin mau doai. Wis salah, kok dadi insecure enggak? Tapi kalau orang yang bijak, orang tua yang bijak, ya gak apa-apa wis. Tunjukno kan. Lek kon dadi insinyur manfaat ke masyarakat, gitu lah. Pertama apa, Pak? Pertama kon kudu gawe irigasi ke masyarakat sing kurang banyak. Contoh aja seperti itu. Umpama seperti itu ya. Jadi dari kisah Nabi Ibrahim ini adalah jadilah manusia itu yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun, dalam saat kapanpun, dan dalam situasi apapun. Di kapasitas apapun Anda. Jadi intinya di situ. Ya. Ketika itu Anda lakukan, insya Allah Anda akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mawon sedaya keluarga kita, anak turun kita diberikan barokah fi dini wa dunya wal akhirah, dan kelak kita diakhiri dikhatimkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan amin hamdan yu'afinu kama sida rabbana karam kama yamjana wa dim sultanik. Allahumma aflana wa li baladina al-mashina wa Muhammadin wajadna wa lina waludina wa dunna wa madina. Wa jamin min al-mulada ala ya'i min al-malamat. Allahumma bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.